Halo sobat semuanya, selamat datang di podcast santai hari ini. Saya Igor yang akan menemani kalian untuk menelusuri kisah proses pembuatan film yang akhir-akhir ini hits di Lumajang, guys. Ya kayaknya kalian tahu lah film apa itu ya. Ya benar sekali sih. Film Pendak Indo. Bersama saya Mas Untung, Halo Mas, sutradara langsung dari film Pendak Indo. Halo Mas Untung, gimana kabarnya Mas? sehat Mas, Mas Igor sehat Alhamdulillah. banget. Aku mau nanya-nanya nih Mas. Boleh, 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 boleh. Mau nanya tentang proses pembuatan film Pendak Indo Mas. Oke, boleh. Apa yang bikin Mas Untung untuk tertarik bikin film horor dan sekaligus jadi aktornya gitu Mas? Untuk membuat film horor Mas ya, Iya. karena mungkin untuk akhir-akhir ini di Lumajang, enggak deh, di Indonesia mungkin ya, Iya. film horor kan lagi diminati banget nih. Iya benar. Apalagi kayak orang-orang sekarang tuh suka banget yang namanya kayak mistis lah, apalah, mungkin kayaknya. Hal klinik gitu. Iya, klinik-klinik itu teman-teman suka banget gitu. Jadi kayaknya bikin film horor tuh lebih asik deh kayaknya, dan mungkin banyak peminatnya juga gitu. Iya. Dan ya sekaligus saya juga jadi aktor dan sutradara langsung, karena saya juga pengen main juga Mas sebenarnya. Nggak pengen di belakang layar doang, Ya. jadi pengen main juga gitu. Sekaligus jadi aktornya. Sekaligus jadi aktornya gitu. Kan, berarti Mas Untung sendiri kayak wes aja gitu ya main di sana gitu ya kayak ya Iya, santai aja Mas. santai Enak banget. aja, kayak gitu kan. Karena teman-teman juga apa ya? Enjoy banget, teman-teman aktor semua juga pada apa ya? Menguasai juga untuk actingnya. Ya sebelum syuting pasti ada yang proses namanya reading Mas. Reading bareng-bareng teman aktor semuanya gitu. Ya. Itu kurang lebih sekitar 3 minggu lah untuk teman-teman reading, untuk membaca naskah dan lihat blocking dan lain sebagainya gitu. Soalnya di filmnya aku lihat kan berdua gitu kan. Iya. Di aktornya kan. Ya. Salah satunya Mas Untung juga Ya, itu untuk kan ya. pemain utamanya sih ada Joko ya, yang diperanin temen aku namanya Barel. Itu ya, kita mulai awal diskusi untuk bahas naskah juga kita berdua gitu, tektokan gimana nih naskahnya, terus apalagi ya, cerita apa lagi gitu. Jadi kita ngembangin ceritanya itu bareng-bareng Mas gitu. Kalau menurut Mas Untung nih, Boleh, yang boleh. bikin horor itu efektif, jump scare, suasana mencekam, atau justru psikologi karakternya, Mas? Menurutku sih lebih ke psikologi Mas ya. Psikologi. Nggak Iya, perlu jump scare juga. Ya mungkin perlu ya, untuk ya. satu dua kali perlu lah gitu. Mungkin itu sih, lebih ke situ sih Mas, kayaknya lebih. Karena kalau psikologi sendiri kayak di film action sendiri aja. Apa pernah nonton tuh kayak film kungfu atau apa kan? Ya. Habis nonton itu kayaknya saya bisa bermain kungfu. Nah, Kayak ke bawah iya gitu, betul ke banget. bawah langsung Jadi kita gitu. memainkan psikologinya Psikologinya penonton itu. gitu ya. Iya, benar. Gitu Mas. Dan apa namanya? Kalau apa namanya? Mungkin untuk Masnya sendiri udah nonton trailernya mungkin? Ya Filmnya? udah nonton Udah ya. trailernya. Filmnya juga ada nonton? Filmnya udah Nonton. udah nonton. Dan itu kan season gitu lah. Season. Itu satu season 30 menit kan. Udah Iya, nonton setengah itu. jaman lah kayaknya. Keren banget sih. Keren banget. Kalau ngomong-ngomong nih Mas, kalau kita balik ke proses produksinya nih, apa nanya nih? Aku penasaran nih. Waktu syuting Pendak Indo sendiri, tantangan paling ribet yang Mas sama teman-temannya hadapi itu apa sih Mas? Tantangan paling ribet Mas ya, mungkin satu segi teknis Mas ya. Kita semuanya itu pakai smartphone, kita syutingnya pakai smartphone aja. pakai HP aja Mas gitu. Terus juga posisi itu apa ya, cuaca nggak menentu, hujan kan gitu. Dan juga dari teman-teman talent juga ada yang masih sekolah, jadi pengaturan jadwalnya itu nggak tentu. Syutingnya aja sekitar berapa Mas ya, pokoknya kesendat waktu lama banget lah. Mungkin sekitar 2 bulanan lah, yang seharusnya itu misal dibikin apa langsung, mungkin produksinya cuma 3 hari 4 harian lah. Mungkin karena teman-teman dari sekolah, terus ada aktornya lagi, seorang guru juga, jadwalnya susah. Dan juga itu pas hari syuting ketiga kalau salah Mas, itu hujan deras. Teman-teman lagi syuting di Pucarangga itu,
awalnya mulai habis zuhur teman-teman bangun tenda dari terpal mas, di terpal. Terus habis syuting di Pucarangga, aku move ke Tempe kan, ke lokasi berikutnya. Aku tinggal, aku cuman bertiga sama kameramen sama Barel itu aktornya juga. Teman-teman di Pucarangga. Saya sampai di Tempe, ternyata di Pucarangga itu hujan mas, hujan deras, deras sekali, dan teman-teman kan khawatir ya sebagai sutradara dan nggak bisa ngehandle teman-teman di sana. Apalagi naik gunung ya. Kayak ya apa gini kok arah ini, kok aman dah sih ngono. Ternyata mereka malah semangat. Itu yutan mas. Arah malah itu yutan di Pucarangga. Terus malah kan khawatir kan, gak usah tuh yutan rek, kamu maco angin. Udah mas, seru iki kok. Iki menikmati banget. Ya lama menikmati enggak apa-apa sih lanjut. Semangatnya itu gokil banget. Makanya kemarin aku adain screening pertama kan di gudang, bukan karena alasan mas. Terutama itu alasannya aku pengen merayakan film itu karena effort dari teman-teman itu kayak gokil banget. Apa ya, dedikasinya, serunya, terus semangatnya itu gokil banget. Jadi kayak sayang aja kalau tiba-tiba cuma ditayangin di YouTube aja gitu. Soalnya aku juga lihat sendiri mas, kayak trailer pertama kan keluar 5 bulan lalu mas ya? 5 bulan, enggak sampai 5 bulan sih mas, enggak, mungkin 4 bulanan lah. Terus yang kedua kan ada yang itu 2 bulan saya nonton di YouTube-nya masnya itu. Itu iya ya gitu. Berarti kan produksinya udah lama. Udah lama, habis lebaran mas. Produksinya habis lebaran. Iya. Jadi itu sih kayak hasilnya kayak oke banget sih. Bagiku kayak wow gitu loh, kayak film lokal Lumajang tapi bagiku kayak oke banget sih. Keren gitu sih. Kayak apa namanya, perjuangannya menurut Mas Untung nih, film horor di apa ya? Sorry Mas. Oke, aman. Pernah ada kejadian aneh pas syuting nggak mas? Untuk perayaan yang kayak umum banget kan mas, soalnya apalagi horor ya. Strateginya apa namanya? Tempatnya di atas gunung, terus genrenya horor lagi kan. Jadi kayak ada nggak kejadian kayak horor gitu pas bisa? Untuk kejadian horor mas ya? Syuting. Kejadian horor itu sebenarnya nggak ada yang tahu ya, ini baru dibuka di sini sebenarnya. Ini aku ngekip cerita ini sama kameramen aku. Jadi pas waktu itu syuting di Pucarangga malam-malam, terus aku itu ngecium bau ini mas, bau kayak apa ya, nggak enak lah, bau bangkai terus sama bau bunga gitu loh. Terus aku tanya sama temen aku kan, si kameramen, mas bau juga nggak? Oh iya, no. Nah, akhirnya kan si temen kan ini ya dia paham lah gitu-gitu. Terus ya mas kita doa aja gitu biar aman. Dan aku ini antara halusinasi atau apa ya, nggak tahu ya. Oh juga nggak begitu percaya sama hal gitu sebenarnya. Gitu. Tapi kayak kok aku melihat di sana tuh ada kayak kakek mas. Dan aku, iya nggak tahu ya, entah itu emang orang atau apa lagi kita syuting. Tapi aku terus bilang sama temen aku, mas, man kita nggak nih, nggak boy jadi. Waduh, ya mas, dungai lako ono popo akhirnya berdoa terus setelah itu bau-bau itu nggak ada, terus si kakek itu hilang mas gitu. Dan untuk kejadian lagi itu sebenarnya bukan horor aja. Ini yang aktornya itu yang Barel itu dia tuh sakit mas. Habis syuting apa ya, scene agak akhir di Pucarangga dulu. Terus berikutnya syuting scene yang agak awal kan. Itu mulai yang hari kedua syuting itu kayak dia nggak enak badan mas. Nggak enak badan mungkin karena dia nggak pernah naik gunung ya. Gunung, jadi kayak kaget gitu. Kaget. Padahal ya bukan gunung sih menurut mas, cuman bukit kan. Bukit, mungkin belum terbiasa gitu kan. Jadinya gimana ya? Agak-agak apa ya? Kaget dan kesel mungkin ya mas ya. Terus dia sakit mas. Pas sakit itu wes tak bilangin gimana nih, lanjut enggak? Lanjut aja mas, nanggung. Terus sampai dia tuh tidur di rumah aku mas, sampai tidur di rumah, sampai bermalam. Terus yo, aku nggak tahu maring ngeramuti anak wong, soalnya apa yo, loro kan? Oh sakit. Jadi kayak malah ngopeni anak wong, tak kompres, tak apa no. Ya soalnya saya sebagai saudara juga harus bertanggung jawab kan, ada aktor yang sakit gitu.
Dan 2 hari temen aku itu bermalam di rumah dan nggak pulang sama sekali ke rumahnya. Dia dedikasinya tinggi, makanya kemarin adain acara screening di gudang itu juga untuk mengapresiasi effort teman sih mas. Effort. Nah, tapi kebayang banget sih mas, memang repotnya kayak, tapi seru itu ya. Seru banget mas. Seru banget kayak effort naik ke gunung dan soalnya kayak hujan-hujanan terus betul sangat. Gak ada yang ngeluh lagi gitu loh. Gak ada yang ngeluh teman-teman. Asik gitu. Malah makin makin dikasih ujian makin semangat. Dicobain sama teman-teman. Semangat banget. Itu sih kayak oke banget sih bagiku, kayak kalau aku ya mas ya, aku nggak pernah main syuting itu kan juga nggak pernah, jadi kayak mungkin bagiku kayak waduh kayak berat banget lah kayak gitu kan. Cuma kalau Mas Untung sendiri bilang gitu sama teman-teman kayak wah itu keren sih, apalagi hasilnya itu kayak bagiku itu kayak iya mas, itu apa ya, awalnya pengen bikin film, tapi kan kayak bikin film lagi kayak harus ada budget yang lebih kan gitu. Bikin film pasti ada budget yang lebih, entah seminim-minimnya untuk biaya transport, terus konsumsi dan sebagainya, pasti bukan biaya kan. Dan aku kayak bingung, aku harus bikin film tapi yang minim budget gimana ya. Akhirnya aku kontak-kontakan sama guru aku sekaligus produser sebenarnya. Pak, aku punya naskah gini, tapi aku ingin bikin film tapi aku punya budget banyak, terus gimana? Ya udah pakai handphone aja, maksimalin apa yang kamu punya dulu, yang ada dulu gitu. Akhirnya aku maksa untuk yaudahlah, aku cari talent, akhirnya aku punya tim meskipun gak banyak. Akhirnya kita produce itu sih filmnya gitu mas. Sebagai orang penikmat film horor masnya, saya mengakui sih itu sih. Makasih mas apresiasinya. Nah ini gitu. Mas, kalau menurut Mas Untung nih, film horor di Indonesia sekarang udah berkembang sejauh mana sih menurut Mas Untung sendiri? Untuk aku ya, pas waktu kecil kan film horor dulu kan pasti ada adegan yang kayak ya sensual lah, adegan untuk segi berpakaian lah dan sebagainya. Untuk sekarang mungkin udah tergeser lah era itu mas. Horor itu nggak harus yang seksi buka-bukaan adegan ya gitulah. Sekarang udah mulai ke ke ranah mungkin sekarang lagi ininya ke budaya atau ke agama biasanya. Yang kemarin yang jadi banyak diperbincangkan film-film yang mungkin yang dari satu agama tertentu itu dibikin untuk genre horor gitu kan. Benar sih. Itu sih mas. Ya banyak, soalnya film-film yang sekarang film horor kan juga naik banget gitu sekarang. Itu sih. Horor komedi juga kan. Horor komedi gitu banyak juga ya. Kalau Mas Untung sendiri memilih untuk horor kayak ada culture sambil menunjukkan di Lumajang sih, itu menambah ini lebih gitu. Mungkin ada sih mas rencana bikin film yang mungkin latar belakang keculturean Lumajang mungkin dengan budaya-budaya yang ada di Lumajang mungkin boleh banget, mungkin nanti digarap lah kayaknya. Oke sih itu. Kalau Mas Untung nih mas, aku punya pikiran kayak lebih suka efek nyata kayak make up atau yang dibuat dengan bantuan komputer gitu mas? Aku lebih suka untuk yang mungkin ya makeup karakter mas ya, special effect mungkin ya. Mungkin di beberapa part yang memerlukan kita pakai CGI mungkin. Ini gue bahas produksi film besar mas ya pakai CGI. Itu film-film yang saya produksi kan nggak perlu CGI lah, karena jangan pakai CGI untuk bikin film yang proper aja. Duit nggak ada gitu kan. Natural aja lah, pakai apa yang saya bisa lah gitu. Itu aja isinya udah oke sih mas. Ya makanya itu mas kayak memaksimalkan apa yang udah saya bisa lah gitu. Oke mas, setuju banget. Hasilnya jadi lebih kayak meyakinkan atau gimana ya? Iya lebih natural gitu. Iya lebih realistis aja sih mas gitu. Kalau ngomongin soal adegan serem nih mas, gimana sih cara bikin aktor bener-bener terlihat takut, bukan sekedar kayak acting doang gitu mas? Pastinya ini ya mas, ada reading, kembali lagi kan reading sebelum syuting pasti kita ada proses namanya reading, dimana situ saya as sutradara nge-treatment aktor untuk ya nanti kamu pas ada ini, kamu itu takutnya itu nggak yang kaget atau yang apa, jadi kayak misalkan takut kan, wah gitu kan, ada jump scare. Iya kan nggak semua ekspresi takut harus melayu kok wah gitu kan, guys sebisa mungkin
takut menurut kamu versimu itu gimana? Aku ngasih kebebasan ke aktornya. Maksudnya ke psikologi itu. Iya, versimu takut tuh kayak gimana? Yaudah itu aja. Aku nggak ada yang kayak kamu harus kayak gini, nggak. Aku membebaskan aktornya natural, senatural mungkin lah gitu. Wah, itu keren sih. Gitu, keren Mas. banget. Aku menurutku kayak senatural itu kayak lebih sulit menurutku, Mas. Iya, Mas. Tantangannya lebih daripada kayak apa ya? Yang lebih banyak kayak edit atau gimana kan. Keren ya. Jadi aktornya kayak itu, Mas, kayak bener-bener diajak masuk ke suasana, bukan cuma disuruh kayak acting aja gitu kan ya. Betul. Nanti ya itu emang di reading itu juga dimasukin kan kayak kamu ki seorang apa ya? Seorang mahasiswa yang awak ki pre kuliah rong minggu, awak mari diputusno pacarmu. Ya apa sih file awak mari diputus pacarmu terus pegel-pegel ya awak mari diselingkuhi. Iya kan? Jadi aku masukin ke psikologinya si aktor juga. Ayo bayangno kamu menjadi seseorang yang iku loh ngono. Ase Joko yang iya gitu. Joko yang aku kenal ya sebagai temannya itu kan. Gitu. Kalau aku jadi si Joko tadi itu kan. Habis putus naik gunung terus ditakut-takutin hantu sih kayaknya pulang langsung kayak lupa sama mantan sih. Iya mungkin lah ya. Soalnya pengalamannya udah kayak hype banget. Oke. Berarti pacar sering diselingkuhi ya? Raja terakhir. Sering diselingkuhi? Enggak ya. Mungkin panjang selingkuh mungkin ya. Kalau menurut Mas Untung gitu, Mas. Gini, lagi-lagi tuh. Kenapa orang suka kayak ditakut-takutin lewat film gitu? Iya menurutku ya kadang orang ini kayak pernah nggak sih Mas kenal atau tahu sama orang yang dia takut tapi dia mencoba untuk lihat meskipun sambil gini kayak iya kan penasaran Mas bukan lebih ke apa ya suka sih penasaran orang-orang tuh biasanya penasaran apalagi misalnya dikasih trailer yang apa ya bikin mereka penasaran gitu itu sih Mas menurutku lebih bukan kesuka sebenarnya lebih ke penasaran aja gitu penasarannya itu ini sih, gimana sih ini apa sih gitu apalagi film lokal ya kayak film lokal lebih culture kan mungkin ya lebih relate dan deket sama penonton relate gitu. Banget ya. Itu sih kayak keren sih itu sih kayak oke banget sih aku bayangnya kayak keren aja sih kayak gitu. Nah, gimana? Itu gimana ya kayak ya untuk Masnya sendiri film horor terakhir yang pernah Masnya tonton itu apa Mas? Kalau aku film horor yang ya itu film panjang ya bukan film pendek. Film panjang itu kayak The Substance itu. Oh. Aku soalnya suka genre-genre kayak horor yang killer gitu ya. Psiko gitu. Psikopat kayak gitu Psiko itu kayak bagiku kayak nggak tahu ya kayak adrenalinnya itu ada loh kayak aku ngebayangin kadang kayak coba aku ditaruh di momen ini kayak nah, betul banget. Kalau kadang ya nggak tahu kayak orang yang punya pemikiran kayak gimana kan kalau jumpscare kan kayak jarang sih kayak gitu. Iya. Aku juga menikmatin kalau horor gitu juga suka juga cuma kebanyakan genre yang aku suka memang kayak psiko, killer gitu lah kayak gitu. Banyak sih kayak gitu salah satunya ya horor kayak suka banget apalagi kayak horor Masnya nih kayak lokal itu aku suka banget ya, film-film kayak juga sukanya horor yang komedi juga sih kadang ada yang horor komedi fresh juga sih Mas kayak gimana ya menghibur banget lah kayak gitu apalagi apa ya mitos-mitos tapi diplesetin jadinya di urban legend legend kayak gitu-gitulah suka banget kayak cerita yang kuat memang kayak bisa nyatu ke siapa aja gitulah intinya tergantung ceritanya aja sih. Iya betul Mas kayak bisa nyatu kayak gitu menurut Masnya nih ngomong-ngomong ada nggak subgenre tertentu yang pengen Mas Untung coba misalnya kayak horor psikologi, folk horror atau body horror, killer atau yang aku sebutin tadi kayak gore-gore gitu. Mungkin untuk atau dokumenter gitu. Mungkin untuk horror kayaknya enggak sih Mas ya. Ini aku pengen nyoba apa ya? Genrenya apa sih? Lebih ke apa ya? Relate sama masalah-masalah yang di sekitar aku lah gitu. Sosial, isu sosial gitu Mas. Aku lagi pengen ngerjain itu sih Mas. Ada project lah, tapi nggak tahu kapan ya. Gitu. Ya, kayak culture kultur. Ya, culture di sekitar lah gitu.
Kalau dokumenter sih, kalau masalah kasus di Lumajang kan banyak. Oh, sangat banyak sekali, sangat banyak sekali dong kasus di Lumajang dong. Itu kan bisa ditambah-tambahin dikit. Iya, betul banget. Ini kan kayak oke banget juga sih. Jadi horor itu kan keren. Genre horor psikologi itu emang beda. Bikin penonton kayak nggak cuma kaget tapi juga mikir terus gitu. Abis nonton itu kayak mikir terus ya, kayak tadi kayak kena psikologinya itu. Nah, benar banget. Takut gitu kan. Kalau Mas Igor sendiri nih, punya nggak pengalaman horor atau yang selalu keinget sampai sekarang? Waduh, kalau itu ya namanya orang ada lah, Mas. Cuma itu masih dipertanyakan kan. Maksudnya saya juga sering kayak gitu, maksudnya kayak itu antara pengalaman horor atau halusinasi? Lebih ke iya kan, kita juga kayak nggak begitu percaya sama horor, tapi kayak mau percaya ini gimana ya, nggak percaya juga ya ada. Ya wis lah ya, itu kepercayaan masing-masing kan. Lebih ke halusinasi sih. Iya sih kayaknya ya. Cuma saya suka dan sangat menikmati film-film horor. Ketimbang genre-genre romansa. Iya sih ya. Apa ini? Gitu kan. Lebih biasa horor Mas daripada romance. Lu kan, saya suka horor banget. Suka horor, dan ya bagi saya pengalaman horor itu kayak membuat kayak ada pengalaman lebih lah, Mas. Betul banget. Paranormal experience ya. Mewanti-wanti untuk gimana, tapi saya nggak parnoan juga sih orangnya. Iya. Nah, biasanya ada nggak sih pesan atau kritik sosial tertentu tentang Mas selipkan di film-film horor gitu, Mas? Iya, ada dong. Kemarin kayak apa ya, mungkin di film Pedap Indo itu ya, kalau kalian ke gunung atau ke tempat-tempat baru mungkin ya, kan nggak bisa seenak-enaknya apa ya, sakar karmu dewe nggak bisa kan, apalagi di alam. Iya, terus kayaknya di film Pedap Indo itu ada yang adegan gimana ngicak sajen kan, kayak itu kan goblok-goblok itu ngono, aku gak ndelok kan, di hutan atau di gunung gitu kan. Lebih menghargai lah, ya kan, apalagi di alam gitu. Kita nggak bisa seenaknya sendiri gitu. Kita nggak tahu di sana ada apa aja kan, Mas ya. Kalau hantu sih nggak apa-apa, takutnya ada singa atau harimau kan kita nggak tahu kan. Lagi cekatek gitu. Kayak kultur kita sendiri dari Lumajang sendiri kan dari dulu kan kayak ada gitulah kayak sesajen, atau contohnya kayak habis panen sawah kan, di pojokan sawah kan ada sesajen tuh. Betul banget. Bukan itu apa, intinya kan kita bersyukur ke alam. Nah, gitu. Iya, rasa apa ya? Menjaga rasa syukur ke alam aja, Mas ya. Gitu, bukan apa, nggak bisa dibelokin ke lainnya lah. Gitu. Betul banget. Dan kita harus menghargai kan. Gitu. Menghargai alam kayak gitu kan. Menarik gitu juga. Ya benar. Terus menurut Mas, horor itu kayak sekedar hiburan atau bisa juga buat kayak ngajarin sesuatu gitu, Mas? Iya, menurutku sih tergantung sih, Mas ya. Kadang itu ada yang horor ya udah horor aja gitu. Ada juga horor yang ya terkadang kita sebagai orang Jawa, Mas, banyak kan kayak mitos-mitos atau urban legend gitu kan. Ya mau percaya mau enggak kan itu serah kan ya. Ya kita anggap aja sebagai apa sih, sejarah aja lah ya, yang mitos apa itu mungkin cuma buat hiburan aja sih, apa ya. Dia belajar juga, Mas. Oh, ternyata ada ya mitos-mitos kayak gini yang masih berkembang di salah satu daerah. Oh, masih ada ya kayak urban legend atau cerita rakyat banyak sih. Nah, kayak gitu aja sih, Mas. Mungkin dari film apa yang pernah ngangkat urban legend itu ya bisa belajar juga aja dari film. Kalau apalagi di Lumajang, Mas, ya, kayak film-film urban legend itu banyak banget sih, kayak cerita-cerita antar desa ke desa aja kadang beda-beda, Mas. Beda-beda banget. Pasti di setiap desa atau suatu daerah pasti ada apa ya, urban legend sendiri gitu, ada mitos-mitos sendiri gitu. Dan itu bisa buat amunisi buat bukan bikin film, paling kayak bersiul malam hari, terus nggak boleh nyapu malam hari lah, potong kuku lah, apa kan banyak banget, Mas ya. Gitu. Apalagi soal ini, Mas, kayak kalau film-film dokumenter tragedi di Lumajang kan kayak banyak. Iya banyak. Terakhir kemarin ada Lumajang bikin dokumenter kan tentang Semeru, Mas. Kalau saya film ada itu, Mas. Apa? Yang kemarin ramai 2000 berapa tuh? Apa? Geblek. Apa? Ya itu salah satunya sih. Terus tambang pasir yang sampai itu. Oh iya sih. Itu terlalu abot, Mas. Abot banget, Mas. Aku gak punya backingan ya untuk mengerti itu kan.
terlalu nyebrang kan. Takut tiba-tiba depan rumah ada yang bakso kan, nggak asik kan. Iya, Gitu. Bakso, brek. Pakai hati kan langsung ya hilang aku nggak di rumah mas. Nanti dulu lah. Nanti dulu. Nanti. Menarik. Terus menurut Mas, horor itu kayak hiburan atau juga buat ngajarin sesuatu gitu Mas? Cuma sekedar hiburan atau kayak ngajarin sesuatu itu? Ya menurut aku sih ya hiburan juga, mengajari sesuatu juga. Yang kayak tadi mas, menurut aku yang kita kalau di alam itu nggak bisa apa ya seenaknya. Oh iya. Nggak yang tadi itu menurut aku sih gitu. Ya benar juga sih. Jadi horor nggak cuma bikin deg-degan, tapi juga bisa. Iya, ada something yang disampaikan lah di film. Ninggalin pesan buat penonton. Betul gitu banget. Ya. Oh. Tapi Mas saya sendiri setuju nggak kayak horor itu nggak mesti tentang kayak hantu gitu? Setuju Gong, setuju banget. Soalnya yang lebih horor itu sifat manusia mas. Itu lebih horor dan lebih ya creepy aja menurut saya. Kadang kayak mungkin hantu ya cuman hantu ya, iya nampak atau tapi kalau sifat manusia mas kayak ngasih satu sama lain itu lebih setan nih mas, itu lebih setan. Itu lebih setan banget. Terus satu sama lain ngejatuhin satu sama lain. Terus yang ini gitu itu setan banget, itu horor banget mas. Kalau cuman hantu ya udahlah horor hantu aja, tapi yang menurutku lebih horor dan lebih setan banget itu ya manusia sendiri mas. Manusia sendiri. Iya benar, aku jadi kepikiran kayak gini guys. Horor itu nggak mesti tentang hantu guys. Contohnya betul banget. Kalian beli cilok di abang-abangan pinggir jalan yang kukunya hitam, itu juga horor guys. Iya, terus kan makan kuku gitu kan. Masya Allah. Serem sekali itu guys. Oke Mas Dudung, terima kasih untuk waktunya. Siap banget. Mungkin next time kita bakalan sering-sering masalah film lagi mas. Nanti siap undang aku lagi untuk kalau aku ada project film lagi ya kan. Boleh. Oke mas, terima kasih mas. Sama-sama. Jangan lupa buat itu. See you next time video. Podcast ya kan kali. Bye bye.